seat back, table is stowed, and your window shades up. Please ensure all electronic devices are switched off now. We would like to inform you that after landing you are to remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Your mobile phone may be used after you are in the terminal building. Thank you.
untuk alasan keselamatan penerbangan. Cahaya lampu kabin akan kami kurangi. Bagi Anda yang ingin membaca, silakan menyalakan lampu baca yang terdapat pada panel di atas Anda. Bagi penumpang yang duduk di kelas premium ekonomi, lampu baca terdapat pada sandaran tangan Anda. Terima kasih. Dear passengers, for safety reasons, the cabin light will be dim shortly. An individual leading light is available on the overhead panel. For premium economy passengers, an individual leading light is available on your armrest. Thank you. Para jemaah muda terhormat, saat mendarat telah dekat, untuk alasan keselamatan Anda sudah tidak diperkenankan untuk berdiri, berjalan ataupun pergi ke kamar kecil sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman di atas Anda telah dipadamkan dan pesawat berhenti sempurna parkir pada tempatnya. Silakan untuk tetap duduk dan kenakanlah sabuk pengaman Anda. Terima kasih. Jalannya lebar-lebar semua. Jalannya lebar-lebar semua. Ini semua lampu jalannya lebar-lebar. Nah, tapi di sini jalannya lewat kanan, kalau di Indonesia kan lewat kiri ya kan. Ini sisi kanan ini.
sudah sampai di Masjid Nabawi, melewati pintu 330. Hotelnya di sini, Riverfront. Yang di belakang sini semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nama Allah dan nama Rasulullah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke kota Madinah. Ya, di kota Madinah tempat kita adalah Masjid Nabawi. Di dalamnya ada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian hotel kita sini. Yang masuknya nanti bapak dari sini. Ya, dari Bokron kita masuknya dari sini. Kalau kita pulang sudah kosong. Setelah jembatan ini kan ada banyak di laut nih, ada arah panah. Kita masuknya ke sini. Ada dari Bokron ya, keluar masuknya dari sini ya. Terus kemudian teman-teman kita ada tempat sholatnya untuk ibu-ibu turun. Kalau untuk bapak-bapak, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibunya nggak usah ke sana ya. Tempat sholat ini juga dekat kok dengan kita ini. Untuk ibu-ibunya ya, dekat ya. Dan juga jangan lupa besok pagi ini, sekarang sudah jam 1:30 pagi ini, untuk ibu-ibu jam 7:30 sudah sarapan pagi, berkumpulnya di sini semua ya. Ya berkumpulnya di sini. Untuk bapak-bapak siang ini jam 10:30 sudah berkumpul juga di sini semua dengan keadaan berkumpul insyaallah. Hari ini kita akan menuju ke Raudhah dan juga akan berziarah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seragamnya besok untuk ibu-ibu pakai hitam ya, untuk ibu-ibu pakai hitam semua ya. Untuk bapak-bapaknya bebas, yang penting pakai ID card dan salnya. Jangan lupa untuk bapak-bapak, dan pas sedang dari Armina besok dipakai karena ketika kita mau ke dalam itu tempat sandal nanti ya. Ayo semua ya ke dalam ya, bismillah, nanti pembagian masjid di dalam semua ya. Setelah 11. Ya. Itu sebelah sini kan ini Pak Irofron. Tak Riverfront. Ini masuk ke hotelnya ini ya. Dan juga nanti setelah pembagian masjid bapak dan ibu akan bisa ke kamar masing-masing. Kemudian mengambil koper di lantai 12. Di kopernya akan ditaruh di lantai 12 semua ya. Liftnya ada di sebelah sini ya, 1, 2, 3 pintunya. Aslinya ada 2 pintu, sebelah sini 1, pas kita yang turun dari bus ini 1. Yang akses yang lebih dekat lewat sini ya, akses yang lebih dekat. Agak Perjalanan menuju Raudhah. balik satu panjang, satu panjang. Satu panjang aja nggak apa-apa. Satu. Harus satu Pak. Ya, terus. Antri menuju Raudhah. Ready. Satu Pak ya, satu baris ya.
Antri menuju rute guys. Ini antri mau masuk rute. Ya udah boleh maju. Iya, iya. Lagi kamera seperti itu. Langsung diambil. Dulu biasanya diambil.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
maka terjadilah malapetaka. Murid tidak taat kepada gurunya, maka terjadilah malapetaka barang siapa saja. Istri tidak taat kepada suami, maka terjadilah malapetaka barang siapa yang tidak taat kepada pemimpinnya, maka terjadilah malapetaka. Ini gambaran renungan ketika peperangan Uhud dulu Bapak dan Ibu semua. Ayo kita ke sana dulu, nanti kami akan jelaskan kembali setelah di depan. Ayo semua. لا خلاص يا عمي الله يفتح لك الخير لا تقطع الخير معلش انت ما تعرف ان بلادك والله معلش هذا حسد معلش الله الغني بس طهر قلبك. Ayo semua ikut kami untuk Bapak dan Ibu. Dan juga nanti karena sekarang hari Jumat nih, kita mengajar untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi iman-iman. Yang penting kita paham, datang ke sini ziarah, nanti cepat-cepat ke bis lagi setelah foto dan segala macam ya. Itu namanya Jabal Rumah. Tidak ada sholat-sholat atau tempat-tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Rumah, itu tidak ada ya. Yang penting di sini yang dianjurkan oleh Rasulullah apa? Kita berziarah saja kepada 70 kaum syuhada Uhud. Ini semua gugur waktu peperangan Uhud. Insya Allah inilah ahli-ahli syahid. Matinya mati syahid, meninggalnya meninggal syahid, dengan keadaan syahid semua Bapak dan Ibu. Bahkan rata-rata di dalamnya 70 syuhada Uhud itu rata-rata penghafal Al-Quran semua. Masya Allah. Ayo nanti kami akan jelaskan kembali di depan. Hati-hati untuk Bapak dan Ibu, hati-hati semua. Di sini tanah haram kota Madinah, yang suci hanya isinya saja, batu dan tanahnya. Kalau manusianya belum tentu suci. Hati-hati di sini ya. Barang-barangnya ketika sholat taruh di depan, jangan taruh di pinggir. Tidak semua orang di sini baik, hati-hati. Ayo Bunda bertemu Allah. Maaf, saya ke dalam dulu. Sudah semua ya, untuk Bapak dan Ibu. Kenapa Ayo Bunda bertemu Allah kami bawa ke sini? Yang pertama kali umrah, biar Bapak dan Ibu paham. Nanti kalau kita ke sini cuman jalan saja nggak turun, nanti kalau ketika kita pulang ke tanah air, takutnya ada ya keluarga yang nanya, Bapak, Ibu sudah ziarah nggak kepada paman Nabi? Di mana? Nah, takutnya dia kalau kita ada apa, ketika kita pulang, kalau misalkan ada keluarga yang nanya, kita bisa menjelaskan, ya tadi saya turun. Nah, ini di depan Bapak dan Ibu. Ini di dalamnya ada 70 pasukan syuhada Uhud, ya, gugur waktu peperangan Uhud dulu. Tapi di sini tidak ada batu nisannya. Yang ada batu nisannya hanya 2 di depan tuh. Ada tuh depan 2 tuh. Ya, ada kan? Depan 2 kan? Yang pertama adalah paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua adalah Mus'ab bin Umar. Siapa Mus'ab bin Umar itu? Kok istimewanya di sini? Mus'ab bin Umar itu Bapak dan Ibu, pemuda kafir Quraisy. Sebelum masuk Islam tuh, sebelum masuk Islam, pemuda kafir Quraisy yang sangat kaya raya di kota Mekah. Pemuda kafir Quraisy yang sangat kaya raya di kota Mekah. Maka setelah masuk Islam, maka Mus'ab bin Umar itu tidak dikasih harta oleh orang tuanya. Maka beliau berdakwah bersama baginda Rasulullah SAW. Maka dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah, tapi pengikutnya masih sedikit. Bahkan Rasulullah diusir oleh orang-orang Quraisy Mekah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah menuju ke kota Mekah, siapa yang hijrah duluan? Yang hijrah duluan adalah Mus'ab bin Umar. Yang tumbuh Islam di sini nih, semua yang masuk Islam di sini ini berkat Mus'ab bin Umar yang menyebarkan agama Islam di kota Madinah ini. Ayo Bunda bertemu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah, yang kami hormati. Dulu Bapak dan Ibu, ayo Bundaku bertemu Allah, setelah terjadinya peperangan Uhud ini, saking cerobohnya pasukan 50 pemanah. Yang pertama, terbunuhlah orang yang paling disayang oleh baginda Rasulullah SAW, adalah pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian saking cerobohnya pasukan 50 pemanah sampai Rasulullah terluka parah. Parah, rahangnya patah, pelipisnya terluka di saat itu. Siapa yang memukul baginda Rasulullah SAW? Yang memukul Rasulullah adalah Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah itu memantau Rasulullah. Ketika itu saking kerasnya pukulan Ibnu Qami'ah, satu tembasan pakai pedang, satu tembasan pukulan Ibnu Qami'ah, helm besi baginda Rasulullah SAW langsung terbelah menjadi 2. Sampai lempengan besi itu ada yang menancap di pipinya baginda Rasulullah SAW. Kemudian
dilihat oleh Mus'ab bin Umar, dilihat oleh Abu Talha, sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Talha itu menggegas mendatangi baginda Rasulullah SAW. Dipeluk. Akhirnya besi yang nancap di pipinya baginda Rasulullah SAW oleh Abu Talha itu tidak dicabut oleh tangannya, tapi dicabut oleh giginya, digigit kemudian ditarik oleh sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Bapak dan Ibu, kemudian Rasulullah SAW ditolong oleh Abu Talha tersebut. Kemudian disembunyikan di salah satu gua di belakang ini, di lempengan itu ada gua di sebelah sana, Pak. Rasulullah disembunyikan di salah satu gua di belakang itu. Sampai saat ini gua itu di dalamnya wangi luar biasa. Karena kenapa? Karena di dalamnya menetes darah baginda Rasulullah SAW. Tapi sayang, di sana kita tidak boleh masuk ke dalam gua tersebut. Sudah ditutup oleh orang-orang Saudi Arabia. Kemudian ketika sahabat Rasulullah SAW menyembunyikan di salah satu gua bersama baginda Rasulullah SAW, Abu Talha itu disembunyikan di sana Rasulullah. Apa kata Abu Talha? Ya Rasulullah, kata Abu Talha, ya Rasulullah, selama kami masih hidup, engkau aman-aman aja. Engkau tidak apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika ada anak panah yang menuju ke dalam gua itu, yang menuju ke baginda Rasulullah SAW, siapa yang menghadang? Yang menghadang adalah Abu Talha. Dihadang oleh Abu Talha. Ya Rasulullah, engkau aman-aman aja di belakang. Selama kami masih hidup, kata Abu Talha. Dihadang oleh Abu Talha. Akhirnya Abu Talha itu wafat di pangkuannya baginda Rasulullah SAW. Puluhan anak panah nancap di badannya Abu Talha tersebut, Bapak dan Ibu. Ibunda Quratamu Allah, banyak renungan hikmah-hikmah yang harus kita ambil ketika peperangan Uhud ini. Kemudian Ibunda Quratamu Allah dan temu Rasulullah, ketika banyak orang-orang kafir Quraisy yang dibunuh oleh, banyak orang-orang muslimin yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, saking cerobohnya pasukan 50 pemanah, kecuali 9 yang taat kepada baginda Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah yang namanya Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu ketika peperangan Uhud diutus oleh Rasulullah SAW, ditugaskan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk memegang bendera Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Saking amanahnya perintah Rasulullah, Mus'ab bin Umar itu berada di atas Jabal Rumat, di atas Jabal Ainain itu. Mus'ab bin Umar itu tetap mendirikan bendera Islam. Saking amanahnya perintah Rasulullah. Bahkan di bawah itu sudah banyak sahabat-sahabat yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Saking sadisnya orang-orang kafir Quraisy itu, saking kejamnya orang-orang kafir Quraisy, ada sahabat yang dicongkel matanya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, ditembas lehernya oleh orang-orang kafir Quraisy di saat itu. Tapi Mus'ab bin Umar tetap mendirikan bendera Islam. Saking amanahnya perintah baginda Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah itu datang lagi menghampiri Mus'ab bin Umar. Ketika bendera Islam diangkat oleh Mus'ab bin Umar, maka ditembas tangannya Mus'ab bin Umar pakai pedangnya orang kafir Quraisy itu. Satu kali tembasan pukulan Ibnu Qami'ah itu, tangannya Mus'ab bin Umar sudah putus. Jatuh bendera itu, sudah satu tangan tidak ada tangannya Mus'ab bin Umar, satu tidak ada tangannya yang sebelah kanan. Saking amanahnya perintah Rasulullah SAW, diambil lagi oleh tangan kirinya, tetap diberikan lagi. Saking amanahnya perintah baginda Rasulullah SAW, ditembas lagi oleh Ibnu Qami'ah, putus lagi tangannya. Dua-duanya Mus'ab bin Umar sudah tidak ada tangannya. Jatuh bendera itu. Saking amanahnya perintah Rasulullah SAW, dipeluk, diambil nih, dipeluk nih oleh Mus'ab bin Umar, dipeluk, tetap diberikan lagi. Akhirnya Mus'ab bin Umar itu dibacok, ditembas dari belakang. Akhirnya Mus'ab bin Umar itu wafat. Maka disitulah ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mus'ab bin Umar, wajahnya mirip sekali dengan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengangkat pedangnya. Apa kata orang kafir Quraisy? Muhammad sudah mati di saat itu, Rasulullah sudah meninggal di saat itu. Itu bukan Rasulullah, tetapi Mus'ab bin Umar di saat itu. Karena ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahnya mirip sekali dengan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Karena incaran orang-orang kafir Quraisy adalah baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Mus'ab bin Umar itu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, maka wajahnya mirip sekali dengan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu mundur. Rasulullah tetap disembunyikan di dalam satu gua itu, Bapak dan Ibu. Maka orang-orang kafir Quraisy itu mundur, maka kembali lagi ke kota Mekah.
di saat itu. Kemudian di sore harinya setelah terjadinya peperangan Uhud itu, Bapak dan Ibu, datanglah sahabat-sahabat dari Madinah, ya. Kemudian memandikan sahabat yang meninggal ketika peperangan Uhud dulu di sini. Dimandikan semua, dikasih kain kafan. Kemudian beliau dikebumikan di tempat wafatnya, tidak dikebumikan di tempat lain. Di mana ia wafat, maka dikebumikan di tempat wafatnya di sini. Setelah dikebumikan, ada salah satu sahabat namanya Mus'ab bin Umar. Ketika Mus'ab bin Umar itu dikasih kain kafan, maka kain kafannya Mus'ab bin Umar itu tidak cukup. Kepala ditutup, kaki kelihatan. Kaki ditutup, kepala kelihatan. Akhirnya sahabat mengasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, kain kafannya Mus'ab bin Umar tidak cukup ya Rasulullah. Kepala ditutup, kaki kelihatan. Kemudian kaki ditutup, kepala kelihatan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian mengutus kepada sahabatnya, ambillah daun-daunan yang ada di sekitarnya untuk dijadikan kain kafan yang Mus'ab bin Umar. Maka kemudian Mus'ab bin Umar itu dikebumikan di dalam sini. Di sini di dalamnya ini ada 70 kaum syuhada Uhud, gugur waktu peperangan Uhud. Kemudian setelah selesai dikebumikan di sini, maka setelah 50 tahun setelah terjadinya peperangan Uhud, ada riwayat lain mengatakan 40 tahun. Ada riwayat lain mengatakan 60 tahun setelah terjadinya peperangan Uhud, maka di kota Madinah ini terjadi banjir yang sangat dahsyat. Saking besarnya banjir itu sampai Rasulullah SAW berdoa di Masjid Ijabah. Rasulullah berdoa minta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi 2 doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu ini tertunda. Doa yang pertama apa doanya Rasulullah? Ya Rasulullah, jangan hancurkan umatku dari kelaparan dan narkoba. Yang kedua, ya Allah, jangan hancurkan umatku dari korban banjir. 2 doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang tertunda, apa doanya Rasulullah? Ya Allah, hentikanlah perkelahian antar diri mereka, perbedaan pendapat. Maka di sini perbedaan pendapat sudah biasa, ini ujian iman kepada kita semua. Maka doa yang ketiga ini yang tertunda. Maka di Madinah ini setelah 50 tahun terjadi banjir yang sangat dahsyat. Saking besarnya banjir, jasad yang ada di Jabal Uhud ini semua mengambang. Saking besarnya banjir, semua mengambang jasad yang ada di sini. Datanglah sahabat dari Madinah. Ketika sahabat datang dari Madinah, datang sudah sampai ke sini, kemudian sahabat melihat jasad yang sudah mengambang, semua sahabat menangis, Bapak dan Ibu. Kenapa menangis? Lamanya sudah 50 tahun, jasadnya masih utuh, bahkan mengalirkan darah-darah segar di saat itu. Contohnya yang paling ketahuan mengalirkan darah-darah segar adalah paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, karena jantungnya sudah tidak ada. Beliau lamanya sudah 50 tahun masih mengalirkan darah-darah segar dari jantung tersebut. Benar janji Allah, kalau gugur di jalan Allah itu tidak mati, Bapak dan Ibu. Nyata. Dan apa? Contohnya yang sudah diperlihatkan kepada hambanya adalah 70 kaum syuhada Uhud ini. Dulu Bapak dan Ibu, 70 kaum syuhada Uhud ketika dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, maka oleh Allah Subhanahu wa taala arwah mereka dipindahkan ke dalam perut seekor burung merpati yang ada di dalam surga. Maka sahabat itu tinggalnya di dalam surga, enak Bapak dan Ibu. Memakan buah-buahan, kemudian bersarang di gantungan masa. Hidupnya enak sekali. Kemudian sahabat mengatakan kepada Allah, ya Allah, siapakah yang ngasih tahu kepada saudara-saudaraku kalau gugur di jalan Allah itu tidak mati? Maka Allah berfirman, apa kata Allah? Saya ngasih tahu kepada saudara-saudaramu. Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kalian mengira bahwa yang gugur di jalan Allah itu mati, itu tidak mati. Contohnya 50 pemanah ini Bapak dan Ibu, atau 70 kaum syuhada Uhud ini. Ini gambaran buat kita semua, ini renungan buat kita semua. Ayo bunda para tamu Allah dan tamu Rasulullah. Dan juga kami iri kepada anak-anak kecil yang ada di Palestina. Beliau tidak gentar dengan kematian. Ibundanya ketika anaknya terbunuh dalam keadaan syahid seperti itu, mempertahankan hartanya, itu syahid bisa pilih jalan. Ya, kalau kita mempertahankan hartanya, mati di saat itu, meninggal di saat itu dikatakan dengan mati syahid. Maka ketika anak-anak kecil di sana tidak gentar dengan kematian, karena itu udah tahu semua Pak, sudah jelas di dalam Al-Quran itu, kalau gugur di jalan Allah itu tidak mati, maka arwah mereka langsung dipindahkan ke dalam
surga. Masya Allah, tabarakallah. Ayo bunda pertama Allah, mari kita salam dulu kepada 70 kaum syuhada ya, hadapnya ke sana semua Bapak dan perjalanan menuju Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ini adalah suasana mikot di Masjid Abyar Ali Zulhulaifah Madinah sebelum bertolak ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, seperti inilah suasananya, sangat ramai. Masjidnya sangat besar, ini sedang dalam renovasi untuk persiapan Haji 2025. Ini jamaah yang sudah selesai sholat ihram, sholat sunnah ihram, menunggu rombongan dari ibu-ibu. nah ini datang nih, sudah ada. Ya. Ya udah. Ya, rombongan bapak-bapak sudah lengkap, tinggal ibu-ibu ya. Saya tunggu lagi. Lagi sini semua ya, ibu-ibu ya. Lewat dalam, lewat dalam. Nyari rombongan ibu-ibu dulu. Nah, arep karo bojomu apa pindah? Yo karo bojoku lah, Wah. nunggu bojo kok. Ya, ini rombongan ibu-ibu sudah selesai semua. Masjid Ambyar Ali. Masjid Ambyar Ali kata Mbah siapa? Batri. Batri. Allah, kami semua. Mungkin kita foto dulu sebentar sebelum diusir oleh askar. Ya, diusir oleh askar, guys. Diusir.
nggak boleh foto. Ya, kita cari tempat lagi. Semoga kali ini berhasil. Tiga, dua. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah bisa take foto. Kita kembali ke bus untuk menuju ke stasiun kereta. Nah, ini juga ada yang diusir nih sama askarnya nih. Perjalanan dari Masjid Abyan Ali menuju ke bus untuk ke stasiun. Ya, rambutnya untuk ibu-ibu jangan sampai ada yang keluar karena rambut untuk ibu-ibu adalah aurat. Ya, bapak-bapak pakai sal boleh, ya, pakai tas boleh. Itu bukan pakaian. Bapak-bapak udah aman semua ya? Aman. Di belakang bapak-bapak kakek itu udah aman semua ya? Nggak pakai celana dalam ya? Iya, aman ya. Ada yang pakai nggak? Dilepas dulu. Kalau ada yang pakai dilepas. Cek, kalau ada yang pakai dilepas dulu. Ada yang pakai nggak? Aman ya? Ayo kita berniat dari sekarang ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca istighfar dulu bersama-sama ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ayo kita pertama Allah. Semua berniat dari sini ya. Baik ibu-ibu yang lagi halangan juga berniat dari sini semua. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك. Ini sampai di stasiun kereta api. Nanti kereta api berangkat jam 4 atau jam 16 lebih 50 atau berapa ya, kurang tahu, kurang lebih jam segitu. Kita foto dulu. Setelah foto nanti kami kasih tiketnya satu persatu ya. Yuk. Foto dulu sebelum ini. Ini yang fotonya. Ya, masuk keren. Salam Baitullah. Bunda kurang masuk dikit ya. Enggak apa-apa. Aman. Salam Baitullah. Video ya, ntar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari Jamaah PT Almina Reka Perdana Yogyakarta Bus 48. Hari ini kami akan bertolak ke kota Mekah melaksanakan ibadah umroh. Mohon doanya semoga perjalanan kita diberikan keselamatan, kelancaran, kesehatan, dan insya Allah kami semua mendapatkan predikat umroh yang mabrur. Amin. Salam baitullah. Allahu Akbar. Almina Reka antara Anda dan baitullah. Semua Armina di sini ya. Kita membagikan tiket dulu ya. Dan juga nanti Semoga dapat nanti kan biasanya pembagian tiket, guys. apa namanya ya, nasi, semek, air itu pura bayar semua ya. Kalau di pesawat kan gratis tuh. Kalau di sini nanti pura bayar, harus bayar tuh. Ya, kalau misalkan ada kopi apa dan segala macam tuh, Iya. itu pura bayar. Kayak kereta di Indonesia kan juga bayar itu. Yang bayar juga bayar gitu. Nang angkringan bayar. 3.000 tapi nang bandara habis bayar. Di sini berapa?